Judul dari firman Tuhan ini Menara Babel. Bapak sama-sama dengan saya dan Mary kita baca firman Tuhan ayat yang pertama 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada lain, marilah kita membuat bata dan membakanya baik-baik. Itulah pakai mereka sebagai dan segala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balau di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itu sebab sampai sekarang nama kota yang disebut Babel, karena disitulah kacau balaukan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Terima kasih jemaat sekalian, kerjasamanya dikatakan di awal firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini saya bertema akan bersama-sama seperti yang tertera di depan kita ini, yaitu dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan ini kita diingatkan kembali dengan sebuah sejarah tentang keturunan Nuh yang pergi ke sebelah timur dan mereka menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu mereka menetap di sana. Dan pada waktu itu mereka masih satu bahasanya, satu logatnya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menelusuri tentang masalah apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan sebuah perintah di dalam kitab Kejadian, ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Di situ kita diberitahukan bahwa Tuhan memerintahkan supaya manusia berkembang bertambah banyak. Dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memberitahukan kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 bahwa Tuhan memberikan perintah kepada manusia supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, memenuhi seluruh bumi. Tetapi apa yang dilakukan oleh keturunan setelah peristiwa bencana gempa, mereka memilih untuk tidak menyebar ke seluruh dunia. Padahal Tuhan memerintahkan agar mereka menggenapi budaya dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat ke-28 yang memberitahukan, dan itu adalah kehendak Tuhan supaya mereka memenuhi bumi. Mereka harus bersedia untuk ke seluruh benua, ke seluruh daerah wilayah yang ada di bumi. Tapi keturunan Nuh yang dipimpin oleh seorang yang sangat terkenal pada zaman itu yang bernama Nimrod. Nimrod ini adalah cicitnya Nuh. Dia sebagai seorang pemimpin penguasa dunia yang sangat kuat pada waktu itu, dia mengajak semua keluarganya supaya menetap di suatu tempat dan tinggal bersama-sama dan tidak berpencar sampai
seluruh wilayah di dunia. Mereka memilih tempat, yaitu dataran yang bernama Tanah Sinear. Itu sekarang adalah sebuah wilayah yang ada di negara, ya Bapak Ibu Saudara. Dan di situ mereka membuat sebuah kesepakatan, kita tidak boleh sampai berpencar kemana-mana, kita lebih baik diam di sebuah tempat di mana kita bisa tinggal bersama. Tentunya ini tidak menggenapi kehendak Tuhan, tidak menggenapi budaya yang sudah tentukan dari awal. Mereka harus berpencar ke seluruh dunia. Ketika mereka memilih untuk tinggal di Tanah Sinear, untuk menjadi suatu bangsa yang tidak tercerai-berai, supaya mereka jangan berpencar ke seluruh wilayah di dunia, kita akan menemukan apakah dosa yang mereka perbuat di situ. Dan saya sebut itu dosa Babel, karena mereka melakukan Babel. Dosa apa yang mereka perbuat di tempat itu? Silakan dosa tampilkan pertama. Mereka tidak mentaati kehendak Tuhan. Itu saya sebutkan dari ayat awal. Mereka tidak menggenapi kehendak Tuhan untuk beranak cucu tambah banyak dan harus berpencar, harus tersebar ke seluruh negara, ke seluruh benua, ke seluruh wilayah di bumi, agar mereka menguasai ini. Tapi mereka memilih dengan logika mereka, dengan kemauan, dengan rencana mereka sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mentaati kehendak Tuhan untuk menguasai bumi, cucu bertahan dan memenuhi semua wilayah bumi, walaupun harus berpencar, walaupun harus berpisah. Itu yang mereka telah lakukan, dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Mereka tidak menaati kehendak Tuhan untuk menggenapi mandat budaya yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu Saudara. Mereka memilih Tanah Sinear sebagai tempat mereka menetap bersama-sama, supaya mereka jangan berpisah atau berpencar ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di poin yang pertama ini. Silakan saya tampilkan poin yang kedua. Apa yang mereka lakukan di tempat itu, di Tanah Sinear, yaitu mereka memilih untuk mewujudkan rasa aman yang salah. Rasa aman yang salah yang mereka wujudkan dalam ayat 4a adalah mereka ingin mendirikan sebuah kota, dan mereka ingin agar kota yang mereka bangun itu menjadi tempat yang aman untuk mereka tempati bersama-sama. Dan mereka menganggap ini sudah baik menurut mereka, tetapi itu tidak baik menurut Tuhan. Tuhan tidak mau mereka diam di tempat itu. Karena kalau mereka diam di tempat itu dengan mencari keamanan yang itu bukan kehendak Tuhan, mereka tidak bisa menggenapi daya untuk berpencar ke seluruh dunia. Padahal kalau mereka berpencar ke seluruh dunia, mereka memilih ke benua-benua yang ada di dunia, tidak memilih untuk berada tinggal sama-sama di tempat. Tuhan pasti memberi perlindungan dan keamanan kok. Tuhan tidak akan membiarkan mereka celaka kalau mereka memilih untuk memantau, berpencar yang lain demi menggenapi kehendak Tuhan yang saya sebutkan yang mandat saya memenuhi bumi, berpencar ke berbagai wilayah ini. Mereka memilih dengan kehendak mereka sendiri. Kita lebih baik membangun kota, kita bangun tembok mengelilingi kota itu supaya kota yang kita diami itu aman. Mereka memilih hidup aman di kota itu berdasarkan logika mereka, berdasarkan pikiran mereka, dan mereka tidak mau melibatkan Tuhan. Mereka tidak mau menjadikan tempat perlindungan. Mereka tidak mau menjadikan sebagai kota kubu pertahanan atau gunung keselamatan. Karena mereka menganggap kalau kita nanti bangun kota kokoh dengan gerbangnya yang mengelilingi kota yang kokoh, kita pasti aman. Mereka menganggap itu bagi pandangan mereka sendiri, dan mereka tidak memilih tidak menjadikan tempat mereka. Sebuah kota bagaimanapun dibangun yang mengelilingi kota itu,
menghendaki sebuah bencana air bah, tsunami, pasti dulu kota yang dibangun manusia tidak bisa menjadi tempat perlindungan yang sempurna. Ya, itu terbukti ketika air bah menimpa pada zaman Nuh. Di zaman Nuh, Bapak Ibu Saudara, semua bangunan yang dibangun oleh manusia yang mereka pokok itu semua hancur lulu lantak oleh bencana air bah yang merupakan bukti kebesaran dan bukti kemahakuasaan Tuhan. Manusia tidak bisa menjadikan kota atau menjadikan rumah yang mereka bangun dengan pokok itu sebagai tempat perlindungan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Tuhan, janganlah Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan kita, menjadi sumber keselamatan kita, karena Tuhan Yesus yang bisa memberikan perlindungan yang sempurna, memberikan keselamatan yang sempurna, sehingga kita masih terhindar dari malapetaka. Ya, Tuhan Yesus adalah tempat yang sempurna, tidak seperti yang oleh keturunan Nuh, dipimpin oleh yang menganggap kita dibangun kota dan kita jadikan kota itu sebagai tempat aman buat kita, tidak menjadikan sebagai tempat perlindungan. Padahal Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang aman, yang paling sempurna, yang sanggup melindungi mereka. Bapak Ibu Saudara, janganlah kita seperti mereka. Sampai di poin yang kedua yang menjadi dosa yang dilakukan Babel, poin yang ketiga, tujuan yang paling salah total, kejahatan yang sangat parah yang dilakukan oleh keturunan Nuh yang dipimpin oleh Nimrod, yaitu mereka membangun menara Babel yang puncaknya sampai ke langit, dan mereka ingin nama. Mereka motivasinya adalah untuk cari nama. Karena apa? Dengan cari nama itu mereka ingin harapkan pujian manusia. Itu saya simpulkan dari ayat 4b. Jadi Bapak Ibu, menara Babel adalah sebuah simbol yang dibangun oleh keturunan Nuh yang dipimpin Nimrod pada zaman itu, supaya bangunan itu menjadi lambang persatuan, agar keturunan Nuh tidak ibarat ke wilayah lain yang ada di dunia, yang ada di bumi pada zaman itu. Mereka tidak menggenapi mandat budaya, mereka tidak menggenapi tujuan Allah yang mula. Mereka memenuhi semua dunia, berpencar ke seluruh dunia, sekalipun harus merantau ke seluruh dunia. Yang penting kehendak Tuhan yaitu penuhi bumi bisa. Mereka memilih di tanah Sinear untuk membangun menara Babel, dan tujuannya salah, hanya untuk cari nama, Bapak Ibu Saudara, demi mengharapkan pujian manusia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, kalau di zaman sekarang ini banyak hal yang dilakukan oleh manusia supaya mereka mencari nama, ini apa? Ini terkenal, supaya mereka tenar. Apalagi sekarang ini kita di zaman yang begitu canggih, yaitu media sosial. Orang yang menggunakan media sosial menampilkan konten-konten, tetapi kalau sampai tujuannya hanya untuk cari nama, seperti orang yang ada di dalam peristiwa menara Babel ini, itu adalah tujuan yang keliru. Orang yang tujuannya cari nama, orang sangat gampang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kesombongan adalah sesuatu dosa dan jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau motivasi yang dilakukan oleh manusia dalam mencari nama. Seharusnya kita, umat Tuhan yang Tuhan Yesus, kita menjalani hidup kita dengan cara apapun untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara Bapak Ibu Saudara, kita bersaksi, kita menjadi berkat, kita menyatakan kebaikan Tuhan lewat tindakan kasih yang kita bisa nyatakan dengan tujuan yang Tuhan, bukan untuk cari nama untuk mengharapkan pujian manusia. Pastilah orang demikian akan jatuh ke dalam dosa sombong. Itu pasti, Bapak Ibu. Dan itu yang keturunan Nuh yang dipimpin Nimrod pada waktu itu, dan mengacau sehingga masalah mereka cuma satu loh, Tuhan coba sehingga
negara di zaman sekarang ini terbukti Bapak Ibu. Asal usulnya dari sini, Menara Babel. Dari sinilah asal usulnya. Karena Tuhan mengacau balaukan bahasa sehingga muncul banyak bahasa-bahasa sampai banyak bahasa-bahasa yang terbukti. Kita bisa lihat dari berbagai negara, dari berbagai suku, dari berbagai bangsa. Bahasa Afrika, bahasa Mesir, bahasa apa lagi? Bermacam-macam bahasa. Terbukti sekarang itu muncul asal-usulnya dari Menara Babel. Peristiwa yang memunculkan terjadinya lahirnya bermacam-macam bahasa sampai tersebar di semua benua, di semua wilayah yang ada di bumi Bapak Ibu Saudara. Dengan cara itulah Tuhan pakai untuk mereka itu terpencar sampai seluruh bumi sehingga mereka tidak di satu tempat. Karena Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menetapkan mereka harus menggenapi mandat budaya, menggenapi amanat Tuhan supaya mereka harus penuhi semua wilayah bumi sekalipun mereka harus terpencar, tersebar, menyebar sampai ke wilayah-wilayah dari seluruh bumi. Yang penting memenuhi bumi. Ini kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini saya beritahukan tentang 3 dosa yang dilakukan oleh kedua yang dipimpin oleh Nimrod yang harus kita jauhi. Dosa yang pertama itu memberitahukan kepada kita tentang ketidaktaatan, tidak taat terhadap kehendak Tuhan. Bapak Ibu, apakah selama ini Bapak Ibu menjalani kehidupan Bapak Ibu secara pribadi sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan Bapak Ibu secara pribadi dalam hari-hari hidup ini, menurut kehendak Bapak Ibu Saudara sendiri, Bapak Ibu harus periksa dulu, apakah yang menjadi kehendak saya ini sesuai gak ya dengan kehendak Tuhan? Apakah sesuai dengan tujuan Tuhan? Sesuaikah dengan kehendak Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup saya? Jangan sampai seperti mereka di poin yang pertama tadi, mereka tidak mentaati kehendak Tuhan karena mereka tidak menggenapi mandat budaya. Kemudian dosa yang kedua yang mereka lakukan, tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, itu jangan sampai kita mencari rasa aman di luar Tuhan. Sekalipun tawaran-tawaran dunia bisa memberikan keamanan, tetapi keamanannya bukan berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh. Saya bukan bertujuan untuk menyinggung siapapun. Tradisi-tradisi yang ada, saya kasih contoh nyata dalam suku Dayak. Harus pas jimat di mana Bapak Ibu? Di depan itu ya. Bapak Ibu sebagai perlindungan ya. Kemudian campur beras atau apa itu di rumah. Hanya apa Bapak Ibu? Keamanan ya, perlindungan supaya dijauhkan kata kaya kan? Itu adalah sama artinya mencari rasa aman yang salah sama Tuhan. Ya, harus berterus terang kepada jemaat. Kita mengikut Tuhan Yesus. Kita harus cari rasa aman berdasarkan firman Allah. Jadi Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan. Karena dialah sanggup memberikan keamanan perlindungan yang paling sempurna sehingga kita terhindar dari musibah dan malapetaka. Itu yang amin Bapak Ibu Saudara. Jangan ikuti cara dunia sekalipun dunia itu mengatasnamakan tradisi suku dan tradisi suku apapun. Jangan. Saya katakan jangan. Ingat Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah pencipta kita, Alfa dan Omega. Saya sempat dulu berapa kali saya tanya kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan, lebih duluan siapa? Tuhan Yesus atau adat istiadat? Lebih duluan Tuhan Yesus. Berarti kita harus mengerti bahwa yang kita perlu lakukan, kita adalah mentaati Tuhan Yesus, melakukan kehendak Tuhan Yesus, mengatakan Tuhan Yesus. Karena Dia ada sebelum manusia ada dan sebelum adat istiadat manusia ini ada. Dia yang paling awal Bapak Ibu, Dia Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita coba
ubah kita, bahwa kita yang sudah menerima anugerah keselamatan Tuhan Yesus, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan adalah Tuhan yang sempurna yang harus kita jalani supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan dan supaya kita dilindungi setiap hari dan setiap waktu oleh Tuhan. Itu kepastian yang Tuhan berikan kita. Marilah kita menaruh rasa aman hanya pada Tuhan Yesus saja yang harus kita andalkan, yang lain. Bapak Ibu Saudara, dan poin yang ketiga, kita diingatkan supaya kita jangan sampai punya motivasi cari nama ketika kita melakukan hal-hal pun, supaya kita terkenal dan supaya mengharapkan pujian manusia. Saudara, harusnya hidup kita menyatakan kebaikan Tuhan ketika kita berkat, sehingga lewat hal itu Tuhan Yesus yang dimuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan diagungkan. Itu yang benar, Bapak Ibu Saudara, dan itulah yang pasti berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. 3 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taati perintah Tuhan dan kehendak Tuhan, dan menjadikan Yesus sebagai tempat perlindungan bagi kita setiap hari, setiap waktu, dan mari kita senantiasa hidup memuliakan Tuhan, karena Tuhan Yesus dimuliakan lewat karakter hidup kita yang baik dan benar, menyenangkan hati Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan kita